Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Hartini ingin mengenalkan bahaya narkoba di kalangan anak SMA SMK, khususnya pada kelas 10 PSPT di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Narkoba itu sangat berbahaya sekali. Adapun jenis narkoba menurut proses pembuatannya, jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkannya, adapun dampak penyalahgunaan narkoba, dan gejala-gejala yang bisa dialami pengguna narkoba, dan faktor pendukung penyalahgunaan narkoba. Apa sajakah jenis narkoba menurut proses pembuatannya? Yang satu, alami. Jenis zat yang diambil langsung dari alam tanpa adanya proses fermentasi atau produksi. Contohnya ganja, kafein, opium, kokan, bunga kecubung, dan lain-lain. Yang kedua, ada semi sintesis, yaitu jenis zat yang diproses melalui fermentasi. Contohnya seperti morfin, heroin, alkohol, tembakau dalam rokok, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sintesis, yaitu zat yang dikembangkan untuk keperluan kedokteran dalam tujuannya untuk menghilangkan rasa sakit atau analgesi, dan contohnya adalah petidin dan metadon. Yang berikutnya adalah jenis-jenis narkoba menurut efeknya. Yang pertama yaitu depresan. Efek yang diberikan adalah menurunkan atau menekan kerja susunan saraf pusat. Besar kecilnya efek tergantung kepada kemurnian dan jumlah yang digunakan. Depresan juga memberikan efek rasa euforia atau gembira serta rasa tenang, nyaman, dan tertidur. Yang kedua yaitu stimulan. Efek zat ini adalah merangsang atau meningkatkan kerja susunan saraf pusat dan membuat pengguna merasa lebih segar, lebih waspada, dan percaya diri. Zat ini meningkatkan denyut jantung, temperatur tubuh, dan tekanan darah. Efek lainnya menurunkan nafsu makan, pelebaran pupil mata, banyak bicara, gelisah, dan susah tidur. Yang berikutnya, halusinogen. Efek zat dapat menyebabkan terjadinya halusinasi atau penyimpangan persepsi dari kenyataan. Pengguna mengalami gangguan distorsi dari persepsi pendengaran, persepsi penglihatan, dan perasa. Misalnya, objek kecil bisa menjadi besar maupun sebaliknya. Berikutnya, apa saja dampak dari penyalahgunaan narkoba? Secara fisik, terjadi kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan saraf tepi atau perasa, infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, sesak nafas, rasa sulit untuk bernafas. Jangka panjang terjadi pengerasan paru, penggumpalan benda asing yang terhirup paru, radang lambung, hepatitis, HIV, dan kematian. Dengan secara psikologis yang bisa terlihat adalah tidak dapat berpikir dan berperilaku normal,
Beberapa zat dapat membuat sulit mengontrol diri. Depresi, paranoid, percobaan bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan. Depresi juga sering muncul karena adanya rasa bersalah dan putus asa, serta ditambahkan adanya sikap penyalahan keluarga. Apa gejala psikologis yang biasa dialami para pengguna narkoba? Pertama, intoxikasi atau keracunan. Ketika zat yang digunakan sudah mulai meracuni darah pemakai dan mempengaruhi perilaku pemakai dengan cara berpikir lambat, tidak dapat bisa berbicara secara normal. Yang kedua, toleransi. Istilah yang digunakan saat seseorang membutuhkan jumlah zat yang lebih banyak untuk mendapatkan efek yang sama akibat pemakaian yang berulang kali. Yang ketiga, gejala putus obat. Pemakai mengalami berbagai gangguan fisik atau rasa sakit psikis karena tidak memperoleh zat yang biasa dipakainya. Ada beberapa faktor apa saja pendorong para pengguna memakai narkoba. Yang pertama adalah faktor individu, yang kedua faktor zat psikotis, yang ketiga faktor lingkungan. Faktor-faktor pendukung pengguna menggunakan narkoba mencakup dari faktor individu, yaitu satu, aspek biologis, kedua, aspek psikologis. Yang berikutnya yaitu aspek mencakup apa saja dari faktor psikoaktif. Dengan berbagai alasan, seseorang pernah mempunyai pengalaman atas pengaruh zat-zat tertentu yang memiliki efek psikoaktif. Ini dapat menjadi memicu penyalahgunaan. Yang berikutnya mencakup apa saja dari faktor lingkungan. Yang pertama, hubungan dengan keluarganya. Apakah pemakai baik-baik saja hubungan dengan keluarganya? Yang kedua, yaitu hubungan dengan temannya. Nah, itu bisa juga digunakan apakah ada kendala pemakai dengan pertemanannya dengan teman-temannya. Yang ketiga, yaitu hubungan dengan lingkungan. Apakah pemakai mempunyai lingkungan yang kondusif atau tidak kondusif untuk menggunakan barang haram tersebut. Terima kasih. Semoga pemaparan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kalian semua. Sekarang kalian bisa katakan so, no to drug supaya kita bisa sehat dan bisa menata masa depan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.